Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 7 Oktober 2025, peringatan Santa Peran Maria Ratu Rosario. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Ratu kami yang mulia, luhur tiada taranya, Engkau merangkul memangku Tuhan Allah penciptamu. Pintu yang ditutup Hawa dibuka putra bunda. Engkau pun turut berjasa membukakan gerbang surga. Kami anggap tugas luhur untuk mengucapkan syukur dengan menyanyikan madah atas anugerah Allah. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan kurnia kepada Bunda Maria. Amin. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dihantar kepada kebangkitan yang mulia. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari Ratu Rosario, tanggal 7 Oktober. Tentu ada sejarah. Ya. Pada bulan ini, bulan Oktober adalah disebut bulan Maria yang diberikan oleh Paus Leo ke-13. Tetapi Paus sebelumnya telah menetapkan tanggal 7 Oktober adalah peringatan Maria Ratu Rosario yang berkaitan dengan masalah di Lepanto, di mana waktu itu pada abad ke-16 ada perang salib. Ya. Kebetulan dipimpin oleh seorang jenderal Austria, dan Paus mengatakan, "Ayo kita terus berdoa dengan Rosario." Maka kemudian datanglah kemenangan melawan para serdadu dari Turki yang sudah menyerbu istilahnya Tanah Suci dan juga daerah-daerah di Eropa. Itulah perang salib. Lalu sejarah Rosario dari mana? Awalnya kita melihat dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur ada 150 yang disebutkan dibuat oleh Daud, Raja Daud. Maka kemudian itu menjadi bagian dari doa-doa orang-orang yang dibiara, mulai dengan Santo Benediktus Abbas. Lalu kemudian 50 Mazmur diperkecil, artinya dipersingkat dengan satu butir, yaitu berbentuk butiran bunga rosario, bunga rosa, bunga mawar, di mana 50 Mazmur tadi mewakili 50 Mazmur. Kemudian dari untaian itu ada 50 kali 3. Ya. Makanya disebutkan ada peristiwa yang dulu sebelum peristiwa gembira, kemudian sedih dan
mulia. Ditambah lagi oleh Santo Yohanes Paulus II, ya, peristiwa-peristiwa yang dikhususkan untuk perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka sekarang Rosario peristiwanya ada 43, itu sejarahnya. Nah, kemudian dalam sejarah perkembangan dalam gereja di mana umat diharapkan bisa berdoa Rosario, kan apa? Dulu misa tidak setiap hari, belum. Maka di rumah didoakanlah doa Salam Maria dengan Rosario. Kemudian perang salib, menang di Lepanto, lalu Paus Leo ke-13 itu memerintahkan menjadi bulan Rosario di bulan Oktober. Maka mari kita berdoa Rosario setiap hari secara khusus di bulan Oktober, tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Sekarang kita menuju kepada permenungan Injil yang dimana ditekankan tentang Maria yang berdoa. Kisah yang dibacakan dalam Injil adalah kisah Marta dan Maria, di mana Yesus menegur Marta yang minta kepada Yesus agar Maria membantu dia melaksanakan tugas untuk mempersiapkan makan. Tetapi Yesus mengatakan Maria mendapat yang terbaik. Karena itu kita lanjut ke Rosario. Umat Katolik boleh katakan diidentikan dengan doa Rosario. Maka ketika ada penampakan Maria seperti di Lourdes, di Fatima, bahkan di Fatima Maria mengatakan, "Akulah Ratu Rosario." Maka Rosario ini semakin populer di kalangan umat Katolik. Kenapa? Rosario ini bisa didoakan di mana saja, berbeda dengan Ekaristi. Ekaristi hanya boleh dilaksanakan oleh pastor, tapi doa Rosario oleh siapa saja. Dan banyak sekali cerita mujizat yang berkaitan dengan doa Rosario. Salah satunya yang terbaru, ya, mungkin kita boleh mendengarkan. Di Eropa Timur ada perang Ukraina dengan Rusia, di mana orang sudah capek. Tetapi lalu umat yang rumahnya sudah kena gempur, mereka harus meninggalkan lokasinya dan tinggal di gua-gua. Dan di gua itu pengap karena banyak orang. Gelap. Apa boleh buat? Namun ada seorang ibu yang mempunyai iman yang kokoh dan cinta akan Rosario. Maka dia mulai dengan doa Rosario dan terkejutlah mereka. Dalam kegelapan itu terpendar-pendar cahaya seperti sebuah berlian masuk di dalam gua itu, menerangi lubang gua itu. Dan kemudian juga mereka yang merasa pengap sekarang menjadi segar kembali. Sehingga ketika wanita itu menderaskan doa Salam Maria, maka salam itu menggema di seluruh gua dan mulailah orang mendoakan doa Rosario. Berdoa Salam Maria, mereka berdoa Rosario. Sampai selesai dan ternyata sesudah selesai, berlian kecil tadi itu menjadi besar dan kemudian menjadi seorang sosok wanita yang dari dalam gua, dari titik berlian tadi terus berjalan keluar gua, meninggalkan mereka. Dan ternyata itulah Ibu Maria. Jadi Ibu Maria selalu hadir dalam kehidupan kita manakala kita mengalami kesulitan. Karena itu mari kita rajin-rajin berdoa Rosario. Bunda Maria, doakanlah kami.